Surabaya, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Gunawi, Magister Pendidikan. Kepada yang terhormat Kepala PDF Kuliah Al-Fitrah Surabaya, Al-Mukarram Al-Ustaz Hermansyah, Magister Agama, dan segenap jajarannya. Kepada yang terhormat Komisioner KPAI, Dr. Aris Adiliksono, Magister Manajemen Pendidikan, dan segenap jajarannya. Serta seluruh peserta pada siang hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka seminar peringatan Hari Anak Nasional 2024. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dari masa gelap gulita menuju masa yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara siang hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembacaan tawasul dan istighosa. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, penutup. Demi mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yakni pembukaan dengan pembacaan tawasul dan istighosa oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hermansyah, Magister Agama. Kepada beliau dipersilakan.
Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Ya Rahman ya Rahim, 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 ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Gunawi, Magister Pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati akhina fillah Dr. Al-Ustaz Haris Aki Laksono, anggota komisioner Komisi KPAI Pusat, dan rombongan yang kami hormati Kepala VDF Kuliah Al-Fitro Al-Ustaz Irmansyah dan
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiat, nikmat kita dipanjangkan umur, nikmat kita diberikan kenikmatan bisa mondok nyantri berguru di pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya ini. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, santri putra dan putri Al-Fitrah yang berbahagia, yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Mas Haris dan rombongan dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta naik pesawat hanya untuk menemui sampean semuanya. Ahlan wa sahlan betul-betul di pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Tapi sampean harus tahu bahwa beliau itu adalah sama dengan kita, santrinya Yai Jamaah Al-Hikmah. Beliau juga pengurus pusat Jamaah Hikmah. Beliau berasal dari Lamongan. Ada yang dari Lamongan? Nah, kalau ada berarti friend ya. Beliau jamaah kita Hikmah yang setiap ada acara di pondok pesantren, terutama Hall Akbar, juga ikut berpartisipasi. Kalau Hall Akbar Jakarta, beliau juga panitia. Ya. Yang kalau di sini beliau, kalau di pusat di Jakarta beliau itu orang penting. Tapi kalau di Al-Hikmah beliau sering bawa nasi bungkus. Jadi alhamdulillah. Ya, makanya nanti kita cerita. Beliau alhamdulillah dari Lamongan hijrah sampai Jakarta, kemudian menjadi orang penting di KPAI. Ya, apa KPAI itu? Anak-anak ini akan dilindungi. Beliau tugasnya kalau ada, ya gak hanya kasus ya, artinya komisi ini berusaha agar anak-anak Indonesia itu mendapatkan perlindungan. Misalnya ada hal-hal yang tidak baik di masyarakat, komisi KPAI ini akan terjun mendampingi sampai anak itu ya terlindungi. Jadi sama dengan ustadz di pondok melindungi santri putra dan santri putri ya. Santri putri tidak boleh digoda oleh santri putra. Nah itu ustadz tugasnya melindungi, karena ada yang macam-macam nakal ya dijawab sama Ustaz Irwansyah. Anak-anak semuanya, insya Allah beliau akan cerita panjang terkait bagaimana pentingnya kita sebagai pemuda dan pemudi, sebagai masyarakat, ya, sebagai santri juga, bagaimana baiknya ke depan sikap kita, tindak tanduk kita semuanya. Dan insya Allah beliau Dr. Haris ini selain sebagai anggota KPAI, beliau dulu kepala sekolah. Beliau dulu kepala MTS Negeri Jakarta, Negeri 35 Jakarta Timur. Ya. Nah, itu ada Jakarta ini. Ya, nanti minta nomornya, mampir ya. Tapi tidak punya anak, jangan khawatir kamu temukan. Mas Haris ini lahir di Lamongan, kemudian merantau
minta tips-tips supaya menjadi sukses seperti beliau. Beliau juga sekretaris Pergunu Pusat, Persatuan Guru NU Pergunu, sekretaris sekjen. Insya Allah nanti akan ada informasi terkait beasiswa Pergunu. Insya Allah mudah-mudahan dari zaman ada yang dibeasiswai sama beliau. Kalau enggak usah kesini lagi. Ya, masa santri dewi gawe beasiswa. Ini nodong, ya. Tapi insya Allah dipikirkan di sini, ya. Alhamdulillah ini juga ada adik kita, anak-anak kita yang MI, yang yatim ini, alhamdulillah. Yang MI bukan sampean. Kalau sampean udah tua, aku yatim, sama dengan saya lah. Saya juga yatim, perlu dikasihani. Jadi ada kita, anak-anak kita yang yatim ini, insya Allah habis ini akan mendapat santunan dari Basnas. Yang alhamdulillah Mas Haris sudah bisa mengusahakan, insya Allah tidak hanya tahun ini, sering-sering mengusahakan seperti ini karena juga demi kebahagiaan anak-anak. Yang penting ini diantaranya tadi nanti beliau akan cerita supaya sukses seperti beliau orang desa soalnya, ya kan, orang desa tapi bisa sukses di kota besar Jakarta. Ini perlu sama harus tahu ceritanya. Kemudian juga selain beliau juga di Pergunu, beliau juga dosen di UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Ini double. Kalau hari ini alhamdulillah bisa ke sini itu luar biasa. Tapi yang tidak kalah pentingnya, beliau juga adalah pengurus Al-Hikmah yang selalu hikmah pada Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Syakir. Jadi dimanapun beliau bertempat, bertugas, beliau selalu mengamalkan ajaran-ajaran Hadratul Syekh dan juga menyebarkannya. Jadi ini luar biasa anggota Al-Hikmah kita ini yang sudah termasuk sukses ya. Jadi nanti mudah-mudahan adik-adik anak-anak semuanya setelah kuliah ini harus meneruskan perguruan tinggi. Kuliah jangan mandek, yang perempuan jangan menikah dulu, terus kuliah menikah. Sekarang itu gak zaman menikah umur 13 tidak musim ya. Berapa umur? 17 belum lah, nanti setelah 23 atau 24 ya. Maksimal 30 ya. Jangan ada yang menikah umur 55 ya. Jadi ini temannya Mas Ade juga baru ini Mas. Alhamdulillah baru pertama kali. Insya Allah akan sering nanti diajak olahbar. Paling nggak olahbar akan ke sini, ya. Ke sini nanti kita layani bersama di panggung ya. Dikasih makan halaman. Ya. Anak-anak semuanya tidak perlu panjang kata. Itu saja ucapan selamat datang dari kami. Karena Mas Haris kurang dalam, ini kalau cerita panjang, cerita Yai, nanti biar Yai beliau ceritakan tentang Yai Mas Haris saja. Kita nggak usah cerita lagi. Biasanya kalau ada tamu saya cerita, mulai berdirinya pondok, mulai siapa Yai, karena yang datang orang kita sendiri maksud diceritakan lagi kan nggak enak gitu. Itu saja. Di sini anak-anak kita ada santunan, adik-adik kita jadi MI, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita yang MI ini diberikan kesabaran, ketabahan, sukses semuanya studinya, dan mudah-mudahan kalian semua juga sukses dunia, sukses akhirat. Itu saja dari kami. Tidak salah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita masuk ke acara santunan Satriati MI Alfitro dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basisnas. Dimohon untuk sampaikan Alfitro maju ke depan. Dipersilakan kepada tim KBRI untuk menyerahkan. Ayo foto. Memasuki acara yang ketiga, yakni acara inti. Dalam hal ini kami memohon kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Alis Leksoro, Magister Manajemen Pendidikan, selaku Komisioner KPAI sekaligus pemateri pada acara siang hari ini. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para asatidz, para asatidzah, terkhusus kepada pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Fitrah, Bapak Al-Mukarram Ustaz Ahmad Kunawi, Kepala Madrasah Kuliah, Al-Mukarram Al-Ustaz Herdiansyah SPDI, dan segenap para asatidz yang lain yang mendampingi pada siang hari ini. Asatidzah hormati dan memuliakan anak-anak semuanya.
hari ini? Semangatnya masih semangat pagi apa semangat sore? Semangat pagi. Ya, kita tes deh ya. Kali kalau sebut semangat pagi, kamu nyebutnya apa? Pagi, pagi, pagi. Yes, bisa? Bisa. Bisa? Oke, sampai komplain? Kayaknya lebih semangat itu kayaknya daripada semangat pagi. Sampai komplain? Biar kaget. Semangat pagi. Masa ekspresinya datar-datar begitu coba? Saya belum makan siang. Yang mana? 1, 2, 3, semangat pagi. Coba yang ini khusus. Siapa namanya? Helmi ketemu Karis loh waktu dia di Istiqlal ya. Kayaknya paling semangat itu turun dari bus langsung menuju di Istiqlal. Dikira jalannya Istiqlal itu dari dekatnya Gambir, ternyata enggak. Jalannya dari katedral, masuk dulu ke gereja baru masuk ke Istiqlal. Oke, yang laki-laki semangat pagi. Luar biasa. Ada satu, tapi kenalan dulu deh. Nanti nggak kenal nggak sayang ya kan? Nama Kak Aris tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Monawi. Ini dengan Pak Sander namanya, Pak Dr. Sander Jijiwali. Beliau ini dokter psikologi, salah satu manajer kasus loh ya. Kalau ada yang ngadu-ngadu, beliau yang terima dulu di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kak Aris datang dengan Kak Maliki di bagian sekretariat. Nah, ini Kak Jo bagian humas. Ini yang akan menayangkan seluruh aktivitas di sini nanti di TV-nya KPAI dan disiarkan langsung di Metro TV nanti saat hari anak. Peringatan dari anak KPAI salah satunya nanti menampilkan kegiatan di Alkitab. Ya, seperti Kak Aris, Pak Ustadz Monawi tadi sampaikan, Kak Aris ini dari Lamongan, kejadian dari Lamongan ya. Mana Lamongan? Semua dari saya Wanar, Pucuk, tahu Pucuk? Tapi domisili sehari-harinya di Jakarta. Tadi saya dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Mana pusatnya? Oh, bagus. Raden Saleh. Johar Baru. Kenari. Menteng. Mana? Oh, bukan semua, bukan Jakarta Pusat ini. Hah? Bekasi. Bekasinya mana? Duta Harapan. Jati Sampurna, Jati Asih. Bekasi Utara. Hah? Oh, Marga Mulia, dekat Cilengsi. Ada Cilengsi Babulan. Oke. Sudah lama di sini sudah ya? Sudah lama. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sukses. Semuanya tercapai cita-citanya. Yakinlah satu saja, semua itu berkahnya guru kita semuanya almarhum Kiai Hasan. Sama Kak Aris dulu santri di Alfitroh, tapi bukan santri harian. Santrinya santri mingguan, sama tahunan sama bulanan. Mingguan kalau ngaji minggu kedua, setiap minggu kedua ke sini. Dulu mungkin kalau dari Lamongan itu pakai kolba, tahu kolba? Nah, itu kolba. Kolba itu kalau yang belakangnya itu mobil Pak Ibu buka. Minggu kedua, kalau bulanan ya ada kadang ikut khususi atau apa. Kadang kalau hall ya tahunan, insyaallah. Saya di sama. Kak Aris sama dengan kalian santri Alfitroh, hanya bedanya kamu santri harian, Kak Aris santri kalong. Tahu kalau? Kalau datang pulang. Dulu sama di belajarnya lebih baik kamu mungkin. Pesantren Kak Aris di Wana, di Lamongan Pucuk itu tempatnya dia Seroji, waduh, mungkin lebih bagus fasilitasnya kamu jauh. Dan nggak pernah sekolah formal. Sekolahnya paket. Mungkin Pak Sader baru tahu, yang lain baru tahu. Saya sekolahnya paket A, paket B, paket C. Kayak kamu hari ini di sini cuma ada FI, MTS-nya bareng dengan pesantren, aliannya sekarang dengan pesantren atau namanya PJF itu, ya kan?
itu lebih bagus daripada Kak Aris. Nggak sekolah, tapi sekolahnya persamaan A, B, C. Artinya apa? Mau sekolah di mana saja, asal kita punya niat sungguh-sungguh, tidak gampang menyerah, tidak gampang berkata tidak bisa, pasti berhasil. Yakin. Apalagi kamu dibarengi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Kamu yakin gak manakib itu baik? Yakin. Kamu yakin gak manakib itu membimbing hatimu? Yakin. Kamu yakin gak manakib maulid yang kamu baca itu membimbing perilakumu? Yakin. Kalau kamu yakin, kira-kira perilakumu itu mestinya tambah hari tambah atau tambah jelek? Kamu yakin dengan amal yang kita lakukan, kuncinya itu saja. Kalau kamu yakin maulid yang kamu baca, waqi'ah fadilah, yasin fadilah, sholawat husainiyah, apa lagi? Ayo, yang Bunda, apa lagi? Khususi, ya udah baca khususi? Nah, jangan bisa terbang kamu besok. Lihat tangannya ada sayapnya nggak itu? Jangan bidadari tanpa sayap ini. Ya, kalau kamu yakin itu semua, Kak Aris yakin pasti akan membimbing perilakumu menjadi baik, akhlakmu lebih baik. Dan Kak Aris yakin pasti gak ada tuh kekerasan di pondok pesantren. Tapi kalau ada kekerasan di pondok pesantren, kamu bully temenmu, kamu julid sama temenmu, tahu julid kan? Ayo, sudah tahu ya. Kamu bersirkel dengan temenmu, tapi untuk merundung temenmu yang lain, melakukan perundungan temenmu yang lain, ya kan? Ngejek-ngejek, ya kan? Body shaming, ada nggak yang di body shaming di sini? Yang layak di body shaming yang mana nih? Ya, kalau itu masih muncul, berarti belum yakin manakibnya berubah perilakunya. Kalimatnya itu saja. Berarti kamu belum yakin manakibmu, maulidmu, iklilmu, sholawatmu berubah perilakumu jadi lebih baik. Kenapa kemudian Kak Aris langsung aja kesimpulannya di situ. Selagi kamu yakin dengan semua yang diajarkan oleh almarhum Kiai Asrori, maka saya yakin dengan Kak Aris. Kenapa yakin? Karena dibuktikan sendiri. Pasti hatimu terbimbing. Kalau kamu selama berproses di pesantren As-Salafi ini belum merasa terbimbing oleh Kiai Asrori, berarti belum berhasil menyantren. Berarti belum berhasil kamu berpesantren di sini. Maka mumpung masih ada waktu, sekuat tenaga cari, sekuat tenaga temukan kedekatanmu dengan Kiai Asrori. Bahkan kalau sampai kamu nanti lulus berperilaku yang nggak baik, insya Allah Kiai akan memanggil kamu, menarik kamu kepada jalur yang lebih baik lagi. Benar. Kak Aris punya cerita, tapi ini nggak diceritakan kemana-mana. Suatu ketika Kak Aris bikin acara namanya Rakernas Perguru di Pacet di Mojokerto. Nah, di Mojokerto itu selama 4 hari bareng dengan orang Papua. Orang Papua ini berhari-hari bareng di Mojokerto, tapi nggak pernah bilang soal al-hikmah, nggak pernah bilang tentang Kiai Asrori. Begitu mau pulang, kebetulan bareng lagi di Bandara Juanda. Tiba-tiba dia tanya ke Kak Aris, Pak Aris, saya diantar dong ziarah ke Kiai Asrori. Saya nggak tahu tempatnya, orang Papua. Ingin ziarah ke tempatnya Kiai Asrori dan minta dianterin oleh Kak Aris ke sini. Akhirnya apa? Di hati saya itu bukan kemudian loh, ini kok orang kaget kepada dia, saya enggak gitu. Ini kok orang tiba-tiba minta ziarah ke sini gitu. Yang Kak Aris kagetkan adalah, oh, ini caranya Kiai Asrori ngingetin Kak Aris. Ke Surabaya bolak-balik enggak pernah ziarah. Akhirnya apa? Orang Papua yang ngajakin ziarah. Saya tanya, kamu kenal Kiai Asrori? Kamu kenal Al-Fitra? Kamu kenal Al-Hikmah? Enggak pernah kenal dia. Dia hanya mendengarkan dari YouTube katanya. Akhirnya karena seperti itu, Kak Aris akhirnya anterin. Wah, ini peringatan buat saya sendiri, buat Kak Aris sendiri untuk kesini. Akhirnya dianterin. Meskipun waktu itu jam 1 di Juanda, pesawatnya sama-sama terbang jam 5. Saya ke Jakarta jam 5, dia ke Semarang jam 5. Sebelum dia ke Papua, dia pulang dulu ke Pekalongan. Orang Papua, orang Timika. Di saat perjalanan saya tanya, kenapa kamu kok minta tolong ke sini gitu? Kapan kenalnya dan kamu tahu saya dari mana gitu? Kata dia ada yang bilangin kalau mau ziarah minta anter itu.
Nah dia mau ngomong waktu di Mojokerto nggak kesampaian, ngomongnya di bandara. Akhirnya saya antar ke sini karena saya nggak bisa apa-apa, tak jujukin aja ke koperasi. Udah beli kitab-kitab itu, beli semua, beli. Ya. Awalnya saya belikan kan, masa kita dulu orang kok nggak beliin, kita belikan. Tapi dia nggak mau, diduitin sendiri. Habis itu dibawa pulang. Beberapa hari kemudian telepon lagi mengucapkan terima kasih bahwa setelah ziarah ke Kiai Absolori mengamalkan kitab-kitab harian yang beliau ajarkan, itu betul-betul bisa membawa dia lebih tenang lagi, betul-betul membawa dia lebih bisa mengendalikan dirinya lagi. Makanya kalian harus bersyukur ada di pondok pesantren ini, tinggikan cita-citanya, yang tinggi cita-citanya. Innallaha yuhibbu ma'aliyat umuri wa yukrahu sot-sokan. Kamu lihat kitab Talimul Mutalim itu ada di kitab Mutalim. Innallaha yuhibbu ma'aliyat umuri. Allah itu senang dengan anak-anak, dengan adik-adik semuanya yang tinggi cita-citanya. Wa yukrahu sot-sokan. Dan Allah benci. Tahu benci? Enak nggak benci? Enak. Oh enak itu. Allah benci dengan orang yang rendah citanya. Maka bercita-citalah yang tinggi. Oke, baik. Nah, nanti semuanya ini terbatas waktunya karena mau sholat asar ya. Coba ke sini siapa namanya Helmi? Temenin Kak Aris. Nanti dikasih hadiah. Helmi. Namanya siapa? Helmi. Ya, Helmi. Helmi kalau disebut Safi Topler itu langsung paling kenceng ya. Apa jawabnya apa? Wah, sangat banget. Helmi sudah di sini berapa tahun? Dari 2019. 2019 ya. Sekarang udah di kelas? Kuliah dan lulus kuliah. Sekarang lagi kuliah? Saya kuliah. Udah kuliah? Luar biasa. Tepuk tangan dulu, masih semangat ya. Masih semangat belajar ya kan, datang belajar di sini ya kan, luar biasa. Jadi kalian mau tanya, kamu tahu nggak kapan diperingati hari anak? Rabu, ini Rabu bener ya, Rabu Pak. 23 Juli. 23 Juli. 23 Juli. 23 Juli 2024. Betul, tepuk tangan dulu Helmi. Ini KAI datang khusus mampir ke sini sebelum nanti ke Madura dalam rangka rangkaian peringatan Hari Anak 23 Juli 2024 atau setiap tanggal 23 diperingati peringatan Hari Anak. Hari Anak itu dalam rangka untuk menguatkan perlindungan anak, baik penguatan anak maupun perlindungan khusus anak. Coba harapan dari Helmi mewakili anak Indonesia. Sekarang ucapkan dulu nih. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2024. Anak terlindungi, Indonesia maju. Kamu coba break gitu ya. Jangan tangannya semua. Oke? Oke. Breaknya jangan direkam. Kalau bisa ucapkan, ya selamat. Saya pakai apa sih? Pakai mic. Selamat Hari Anak Indonesia. Pelan-pelan, ulangi lagi. Pelan-pelan. Selamat yang kencang, yang tegas. 1, 2, 3. Selamat Anak Hari Anak. Selamat Hari Anak Nasional 2024. Anak terlindungi, Indonesia maju. Tahan. Sabar. Yang sering kamu jumpai soal kekerasan kepada sesama temanmu di pondok itu biasanya apa bentuknya? Biasanya sih kalau saya lihat tiap hari ya ada maksudnya bully-bully lecehnya sama orang tua. Bully-bully nama orang tua, apalagi Terus sering marah-marah gitu. marah-marah. Marah-marah. Malah, ayo setor ya. Iya.
Kamu pelakunya? Pas saya perpeloncoan lah, misalnya anak baru, misalnya saya suruh ini beli ini gitu. Oh, anak baru disuruh beli ini ya. Ini perhubungan. Apalagi? Itu aja. Terus harapanmu di Hari Anak Nasional ini, harapanmu apa untuk anak Indonesia, khususnya untuk anak-anak pondok pesantren? Ya, kedepannya untuk anak-anak pesantren ya, walaupun kita kan sama manusia sederajat kata saja, ya janganlah saling membuli, tidak baik, guys. Sampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada presiden, harapanmu sebagai anak Indonesia di Hari Anak ini apa? Ya, untuk kedepannya semoga anak-anak semakin mudah untuk terlindungi lah. Karena sekarang kan sering banyak tuh masalah-masalah kasus pelecehan dan lain-lain kan yang terjadi pada anak. Semoga nanti kedepannya pemerintah benar-benar melindungi lah. Melindungi, bentuk melindungi pemerintah seperti apa? Mungkin dari bantuan hukum, terus bantuan dari psikis, Psikologis ya, pendampingan psikologis bagus ini ya. Kamu perhatikan, kalau kamu menjadi korban kekerasan, kamu berhak mendapatkan rehabilitasi psikososial atau rehabilitasi psikologis, pemulihan secara psikis. Kamu punya hak itu. Apalagi? Itu ya, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologis atau penerimaan psikologis. Karena kan zaman sekarang kan banyak kasus yang sebenarnya banyak yang terjadi, namun orang itu sulit mengungkapkan ke media. Nggak berani mengadu. Ya, nggak berani mengadu. Oke, berarti saat ini kalau kita mau berperan bareng-bareng menyelesaikan kekerasan di lingkungan kita, maka harus berani mengadu. Kalimatnya dua, menjadi pelopor. Yang kedua menjadi pelapor. Pelopor dalam pencegahan, pelapor untuk kemudian membuat efek jerah bagi pelakunya agar tidak melakukan lagi. Kamu ngomong ke Pak Presiden Jokowi dalam rangka Hari Anak, saya ingin begini jawab. Ya, untuk Pak Presiden Pak Jokowi, ya saya harap kedepannya untuk anak-anak Indonesia, ya sebenarnya adalah bantuan hukum dan bantuan psikologis buat anak. Untuk anak pesantren maunya apa? Kalau untuk anak pesantren, ya istilah kalau saya pribadi ya psikologis. Oh, perlu pendampingan Iya. Sakit semua Enggak, kalau misalnya anak takut, merasa takut terus nanti nggak betah di pondok. Oke. Harusnya dibimbing, pelan-pelan. Cocok ya? Saran-saran Kak Hilmi cocok kan? Cocok ya? Oke. Salaman dulu, tepuk tangan untuk Kak Hilmi. Cakep, setelah ini ketemu. Oke. Sebenarnya Kak Anies pengennya lama dialog, cuma waktunya terbatas. Jadi lanjut materinya. Ini menyampaikan tentang pencegahan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Lanjut, khususnya di pondok pesantren. Harapannya jangan sampai pernah terjadi ya yang fitrah ini. Kenapa? Karena pepatahnya bilang begini, nila setitik rusak susu sebelah. Kamu sekali melakukan kekerasan maka akan mengecewakan orang tuamu, karena orang tuamu akan dipanggil oleh pihak pondok. Kalau kasusnya berat bisa sampai berhadapan dengan pihak berwajib. Sekali terjadi kekerasan di sini, maka akan mencoreng nama pondok pesantren yang sudah bagus, sudah suci. Sekali melakukan kekerasan dan itu sampai viral kemana-mana, masa depanmu akan suram. Kenapa? Karena akan menjadi catatan digital. Sekarang ini orang itu tidak sekedar dilihat ketika ketemu, tapi dilihat rekam jejak digitalnya. Kamu lihat di Google namanya Akbar. Siapa sih Akbar? Dilihat. Oh, pernah melakukan ini, pernah jadi pelaku ini dan seterusnya. Maka perlu hati-hati. Jejak digital itu lebih berbahaya, ya kan, untuk bagaimana menjadi salah satu faktor untuk masa depan kita. Lanjut. SKPAI nggak usah. Lanjut. Oke. Nah, setiap anak Indonesia itu punya hak 5. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Setiap anak nggak punya identitas, harus punya. Ya. Kalau nggak punya identitas nanti kamu nggak bisa nikah itu.
Wajahnya tentu saja udah mau nikah ini enggak kan? Kalau tahun ini ada yang mau beasiswa tapi kuliahnya di Mojokerto, harus kasih 2 orang. Tahun ini ada? Oh, belum. Kakak kelasku yang lulus 2 orang. Tahun ini kuliahnya di Mojokerto. Jurusannya ada 14. Kalau tadi Pak Munawi minta beasiswa, tahun ini 2. Tahun depan kalau mau ada usulin lagi. Tahun depan yang lulus. Ya. Dan masih banyak lagi. S1, S2 ada. Ya. Kelas, kamu punya hak sipil, hak kebebasan. Kamu nggak bisa sekolah kalau nggak punya identitas. Kamu punya hak mendapatkan pengasuhan dari keluarga yang baik. Kamu punya hak dapat pengasuhan alternatif di pondok pesantren ini melalui hadirnya para ustaz-ustazah. Kamu punya hak mendapatkan kesehatan dasar, layanan kesehatan dasar. Kamu punya hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan mengenal budaya. Maka kamu sudah ada dipenuhi haknya di pondok pesantren ini, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai putus sekolah. Kalau putus pacar boleh? Boleh. Tapi putus sekolah? Boleh. Setinggi-tingginya sampai doktor. Kak Aris tadi berawal dari sekolah yang non formal tadi, sudah selesai S3-nya hari ini kan? Alhamdulillah. Maka kamu juga bisa, lebih bisa malah. Karena pendidikannya lebih baik hari ini daripada dulu masanya Kak Aris. Kamu punya hak perlindungan khusus. Tadi yang disebutkan oleh Fahmi tadi itu salah satu bentuk perlindungan khususnya. Perlindungan khusus itu diberikan kepada siapa? Anak korban kekerasan, fisik maupun psikis. Psikologi tadi psikis. Anak korban kekerasan seksual. Hati-hati yang perempuan, ya, dijaga martabatnya, dijaga kehormatannya, jangan sembarangan bergaul. Yang laki-laki juga begitu, hati-hati. Ya. Di sini boleh pakai HP? Kamu bersyukur, harus bersyukur. Hari ini nak banyak kasus judi online, banyak kasus pornografi, kekerasan seksual berbasis digital. Bentuknya apa? Angkanya berapa? Kamu tahu nggak? Anak korban judi online di Indonesia, anak seusia pelajar kamu ini ada 2,3 juta. Modusnya apa? Iklan game. Baru di sela-sela game mulai itu beli chip, beli apa? Sebenarnya judi. Mabar istilahnya. Udah ya, di sini kenal mabar? Kalau kenal mabar berarti waktu di pondok taat, waktu pulang mabar sama temannya di rumah itu. Karena istilah mabar istilah anak di rumah, bukan anak di pondok. Ayo, di rumah suka mabar berarti ya. Nah, mabar ini kadang diselipi judi. Nah, nilai judi di tingkat pelajar mulai dari 10.000, sangat murah. Gak sadar itu judi. Hati-hati. Yang kedua, pornografi. 5,5 juta pelajar se-Indonesia mengakses situs pornografi. Aduh, yang senyum-senyum dan nunjuk-nunjuk ini jangan-jangan iya. Ya, hati-hati. Ya, kenapa? Nah, judi online, apalagi pornografi itu merusak mental. Ada sel hormon di tubuh, di kepala kita itu yang dia harusnya tidak berkembang lebih cepat, tapi karena sering nonton film yang begituan, akhirnya apa? Dia tumbuhnya cepat, sehingga akan menutup hormon positif yang lain. Hormon giat belajarnya hilang, motivasi belajarnya hilang, fokus belajarnya hilang, konsentrasinya hilang. Ya, segera kalau yang main-main online ada berbau begitu-begitu, hindari. Oke, setuju? Ayo kita gunakan waktu kita untuk masih anak-anak untuk hal-hal yang positif. Lanjut. Kamu berhak dapatkan perlindungan dan satuan pendidikan wajib. Lanjut. Ini pasalnya. Siapa yang punya tanggung jawab melindungi? Pertama dari dirimu sendiri. Bagaimana perlindungan kepada anak itu efektif? Ya kan? Salah satunya jalannya adalah dari pribadi anak itu sendiri. Anak harus terbentuk mentalnya, karakternya, akhlaknya. Dengan begitu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana kekerasan, mana yang tidak kekerasan. Dengan begitu dia mampu membentengi dirinya.
bisa melakukan kontrol tidak melakukan, bisa melakukan pemulihan ketika dia menjadi korban. Kalau nggak seperti itu, kapan gurunya ada keterbatasan? Pak kepala sekolah, Pak kepala madrasah ada keterbatasan ngawasi kan? CCTV kadang rusak dan seterusnya. Kalau mau tercipta perlindungan yang permanen, kuat, maka harus datang dari dirimu sendiri. Satu sama lain saling melindungi. Kalau nggak mau dibully, tampilkan percaya diri. Percaya diri. Kunci orang biar nggak jadi korban bully harus percaya diri. Percaya diri sekali Hilmi itu, ya kan? Kalau nggak mau jadi korban dibully harus percaya diri. Karena dengan percaya diri kamu bisa melakukan kontrol. Kamu bisa melakukan counter balik atas stigma yang ditujukan kepada kamu. Hitam itu, oh biasa aja hitam ciptaan Allah, pede. Tapi kalau sudah dibilang hitam, kalau dia nggak percaya diri, dia nggak mau berteman akhirnya. Begitu nggak mau berteman, ada masalah di mentalnya Don. Mental yang Don dipakai belajar, bisa nggak kira-kira? Ilmunya nggak masuk, maka harus percaya diri, mentalnya kuatkan. Dengan begitu, kamu akan dapat gampang nyari ilmu, gampang paham, gampang fokus. Yang berikutnya untuk menghindari perundungan, kekerasan segala macam, ayo saling support. Namanya ciptakan support system. Antar teman kalau ada yang dibully jangan dibiarin, datengin, samperin. Yang pelakunya dinasihati, kamu jangan begitu terus. Kalau kamu digitukan gimana? Repot nanti. Nah, salah satu contohnya begini. Contohnya, kalau ada misalkan anak kurang percaya diri sendirian, kira-kira dia potensi jadi mangsa teman calon pelaku nggak? Iya. Iya kan? Tapi kalau anak yang nggak percaya diri ini, kemudian kamu temenin, ada 3 orang, 4 orang, calon pelakunya itu akan agresif ke anak yang nggak percaya diri atau tidak? Tidak. Pasti takut tuh, ada temennya ya. Sederhana banget. Maka kalau mau jadi pelopor, setidaknya kamu bisa menciptakan support system sesama temanmu. Temani temanmu yang kurang percaya diri tadi. Anak-anakku semuanya dan semuanya, harus pernah nanganin, kira-kira nggak lama 2 bulan yang lalu di Jakarta, ada anak melompat dari lantai 3 sekolah. Wah, kabarnya di TV macam-macam, anak ini bunuh diri macam-macam. Karis langsung datengin ke rumahnya, ketemu anaknya, ngobrol dengan keluarganya. Karis tanya, awalnya susah bicara, maka mulai diajak bicara, Karis sering tanya, kenapa kamu lompat? Ternyata dia lompat itu hanya ingin minta perhatian temennya. Apa? Minta perhatian temennya. Istilah anak sekarang apa? Caper. Ya, cari perhatian. Kenapa dia ingin cari perhatian? Ya, kenapa dia ingin cari perhatian? Tapi dengan cara yang salah tadi. Kenapa? Seringkali ditolak. Ingin berteman dengan itu gak nyaman. Ingin berteman kelompok ini gak nyaman. Akhirnya ditolak. Begitu ditolak, dia merasa menyendiri. Mentalnya down. Begitu down ingin nyari perhatian dengan lompat dari lantai 3, lantai 4 itu. Coba, ya kan? Kira-kira kalau mencari perhatian dengan cara begitu benar gak? Tidak. Masih banyak cara. Biasakan ngobrol, biasakan cerita dengan ustadznya, ustadzana, dengan temennya. Kalau mengalami masalah-masalah kekerasan, itu yang disebut menjadi pelopor. Tadi menjadi pelopor itu satu, dari dirimu sendiri. Tanamkan mental yang kuat, mental percaya diri. Ya, kalau ada apa-apa ngomong cerita kepada gurunya. Yang kedua, jadilah support system untuk teman-temanmu. Datang, kalau ada teman-teman dirundung ditemani, gitu kan? Kemudian yang ketiga, ya kan? Jadi dirinya harus berani untuk kemudian kalau ada hal-hal tertentu lapor, curhat kepada guru. Jangan disimpan sendiri. Kalau disimpan sendiri, akhirnya cara melampiaskannya salah. Orang bully itu karena ada masalah dari keluarga atau masalah dia pribadi di pergaulannya kalau di pondok pesantren nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya pelampiasannya nyalain temennya, pelampiasannya ngajak temennya nyakitin temennya, bikin circle yang nggak bagus tadi. Ada nggak circle ini di sini? Enggak ada, yang benar. Ya,
Itu singkatannya apa namanya, pesan yang keduanya. Lanjut. Terus. Nah, ini di KPAI. Kami sebelum ini kita. Nah, sebelum ini di KPAI itu selama tahun 2023 menerima 2.600 sekian kasus pelanggaran terhadap anak. Baik dari ranah pengasuhan, kekerasan fisik, psikis, bullying, perundungan tadi, kekerasan seksual dan seterusnya. Banyak kan? Banyak. Belum lagi yang nggak lapor, lebih banyak lagi. Maka Karis punya kepentingan dengan kamu berdialog di sini. Ayo bersama-sama, jangan sampai menambah daftar kasus kekerasan. Lanjut. Kasus tertinggi sebelum ini ada ya? Sebelum ini. Oh, bawa lagi. Bawa maksudnya bawa ini, bawanya itu. Bawa. Usia korbannya ini usia kalian semua kan? Rata-rata korban kekerasan anak seusia kamu semua. Ya. Lanjut. Ini hasil kamu mengerjakan survei lingkungan belajar, nggak tahu di PDF. Mengerjakan survei lingkungan belajar nggak tahu. Jadi ada survei yang mengatakan begini yang hasilnya. 1 dari 3 anak berpotensi mengalami kekerasan seksual. Ngeri kan? Hati-hati dijaga. Dan perlu diketahui yang ngadu ke KPAI korban kekerasan seksual bukan sekedar lawan jenis. Kekerasan seksual saat ini sudah kekerasan yang sesama jenis. Hati-hati. Apakah itu kekerasan seksual? Itu kekerasan seksual. Apakah itu melanggar hukum? Melanggar hukum. Sesama jenis. Ya hati-hati. Lanjut. Kok senyum-senyum ini apa ya? Ya, stop bullying, hentikan perundungan. Bersama-sama. Kalau Kak Aris sebut santri Al-Fitrah, kamu segini. Stop bullying, hentikan perundungan. Stop bullying, hentikan perundungan. Bisa? Yang kuat. Ayo, dokumentasi yang baik. 1, 2, 3. Santri Al-Fitrah. Verbal itu kata-kata, tadi benar, Ibi menyampaikan, ya kan, banyak terjadi hinaan, banyak terjadi menyebut nama orang tuanya, banyak body shaming dan seterusnya. Itu sekarang yang berkembang. Bullying verbal, bullying non fisik, bahayanya lebih berat saat ini. Bahkan ada istilah cyberbullying. Kamu bully temanmu melalui status WA. Kamu bully temanmu melalui sindiran-sindiran di grup WA. Kamu bully temanmu menulis statusnya di Facebook, menulis statusnya di Instagram, dan seterusnya. Itu termasuk bully. Namanya cyberbullying. Bully pakai media sosial. Apakah itu sebuah kekerasan? Verbal, fisik, di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Ini menurut definisi aturan perundang-undangan Permendikbud 46. Kalau menurut agama yang begini ini boleh nggak? Iya kan? Bullying verbal, hadisnya ada nggak? Larangan melakukan bullying verbal ada nggak di hadisnya? Ada nggak? Ada. Ada kalimat begini, pepatah begini. Salamatul insan. Ayo lanjutannya apa? Siapa yang tahu pulang? Boleh pulang maksudnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ada kan? Itu hadis atau kata-kata bijak? Mahfudot. Bu Ustazah? Hah? Coba ayo ikuti. Salamatul insan. Salamatul insan. Fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia. Fi hifdzil lisan. Karena menjaga
definisi dari bullying verbal sudah dikasih peringatan oleh Rasulullah, kalau mau selamat jaga lisan. Karena dari verbal akan muncul bullying fisik, bener kan? Kamu diledek pengen mukul gak akhirnya? Kamu diecekin, disuruh-suruh pengen nonjok gak akhirnya? Ini ya dari penjaga lisan. Bullying verbal gak boleh, agama juga sudah jelas tadi gak boleh. Maka yang ngecek-ngecek, yang nyebut nama orang tua, yang body shaming, segera tobat. Karena itu melanggar perintah Rasulullah, bukan lagi sekedar melanggar perintah Allah. Ini jenis-jenisnya ada 6 kekerasan yang sering terjadi di satuan pendidikan. 1, kekerasan fisik, psikis, perundungan, nyuruh-nyuruh tadi, malak-malak tadi, itu perundungan. Dilakukan berulang-ulang dan terasa ada relasi kuasa. Ada hubungan senior dan junior, ada hubungan santri baru dan santri lama, ada hubungan keamanan dan yang diamankan, ada keamanan ada hubungan pendamping kamar dan yang dibina di kamar itu. Kalau memanfaatkan relasi kuasa itu untuk kekerasan, namanya perundungan. Maka jalinlah hubungan sesama teman, saling tegur. Kita sama. Ya kan? Kesini tujuannya untuk apa? Untuk belajar atau untuk kerjain juniornya? Tolabul Torikun ilal. Ya kan? Tujuannya jelas, mencari ilmu, menuju ke surganya Allah. Tapi kalau kamu nodai dengan tadi, oh saya lebih senior nih, kamu belikan makanan ke kantin, bolak-balik setiap hari begitu, malak duit, itu perundungan, melanggar hukum, melanggar, jangan pernah terjadi. Kemudian ada bullying ada kekerasan seksual. Nah, kasus tertinggi di Indonesia terkait anak adalah kekerasan seksual. Ya hati-hati, bukan lagi berbeda jenis, tapi sesama jenis. Itu termasuk bentuk kekerasan seksual. Nah, kemudian diskriminasi, intoleransi. Ada nggak yang bergaulnya pilih-pilih? Itu bentuk kekerasan di satuan pendidikan. Diskriminasi, intoleransi, pilih-pilih teman, pilih-pilih pergaulan dan sebagainya. Kebijakan yang mengandung kekerasan dan kekerasan yang lain. Jadi, kamu bisa lihat kekerasan non fisik mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Body shaming ya. Bentuk-bentuk bullying. Sudah tahu jenis-jenisnya, dihindari apa dilakukan? Jadi pelopor dan jadi lapor. Lanjut. Sorry. Nah, ini perundungan, penganiayaan, pengucilan dan seterusnya. Hati-hati dalam satu kamar, ngajak temennya, mukulin temennya. Itu perundungan, melanggar. Apa itu? Undang-undang perundungan apa? Lanjut. Ini jenis kekerasan seksual. Kamu aliyah, jadi perlu Pak Ari sampaikan ini. 1, nggak usah dibaca, kamu baca sendiri. Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon yang bernuansa seksual, kekerasan seksual. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio yang bernuansa seksual. Perbuatan mengambil, merekam, mengedarkan foto. Ya, hati-hati. Temennya mandi, meskipun sesama laki-laki, temenmu nggak terima, lapor, aku dilaporin bisa. Mengunggah foto, mengintip, saya suka mengintip, membujuk, menjanjikan, menawarkan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini kenapa perlu Kak Aris menjadi perhatian? Karena kasus tertingginya ini nanti. Mohon izin, hati-hati, main HP sekali lagi dijaga HP. Kak Aris pernah nanganin kasus begini. Laki-laki pacarin anak perempuan 6. Ada yang begitu. Nah, pesantren ada begitu kebangetan ya. Apa? Dia ternyata ya namanya ada perubahan hormon dan seterusnya. Semuanya dimintain gambar, foto dari pacarnya tadi dan bergantian. Ketika orang tuanya tahu nggak terima, akhirnya menjadi aduan, menjadi bentuk kekerasan. Berawal dari apa? Tidak bijak dalam menggunakan HP, WhatsApp,
ya kan? Atau apa? DM tertentu dan seterusnya. Maka jangan sampai terjadi. Sekali lagi nanti akan rusak seluruh citra baik yang sudah kita bangun. Tujuan kita belajar, mengejar cita-cita, fokus di situ. Nyari barokahnya Pak. Kalau ya, lanjut. Kenapa sih terjadi bullying dan perundungan atau kekerasan di satuan pendidikan? Pertama, karena ada satu kelompok anak yang merasa lebihnya apa? Lebih kuat, lebih besar, lebih berani. Ada yang merasa semacam itu. Di satu sisi ada situasi anak yang dia selalu merasa kurang, lemah, kecil, penakut dan seterusnya. Kalau ada situasi yang demikian, kita harus mampu menetralisir, menemukan kesamaannya. Dengan cara apa? Membuat support system tadi, saling membantu antar teman. Makanya penyelesaiannya ini kan harus percaya diri biar tidak jadi korban kan? Biar pelakunya bisa takut, nggak melakukan kekerasan kepada yang lemah. Maka ciptakan hubungan yang sama. Lanjut. Nah ini dampak dari bullying, kesakitan fisik, psikis jelas ya, sampai kematian. Anak-anak semuanya, karena orang dibully psikisnya, akhirnya dia takut. Begitu takut, dia melakukan hal-hal yang tadi, yang apa namanya tuh, yang memprihatinkan tadi, yang naas tadi. 1 tahun 2023 terjadi kasus anak bunuh diri 46 atau mengakhiri hidup. 22 kasus terjadi di satuan pendidikan, di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren. 22 kasus. Banyak gak itu? Banyak. Maka hindari, kalau menurut ngecek itu saat ini biasa saja, ya. Maka sekarang mulai berpikir ulang, di kepalanya diriset. Kalau saya mau menyelamatkan diri saya sendiri, maka saya harus menyelamatkan orang lain kan? Kalau saya sering bully, nyakitin, ngecek, nyuruh temennya, malah temennya, maka harus mulai dirubah cara pandangnya. Kenapa? Kalau nggak dirubah, maka sebenarnya kamu sedang mengancam jiwanya anak tadi. Lama-lama dia terpojok, lama-lama dia merasa nggak punya teman, akhirnya melakukan hal yang sangat fatal. Dan itu terjadi. Maka dari sekarang harus dimulai. Hilangkan bullying, hilangkan perundungan, hilangkan kekerasan di antara teman kita. Jadilah support teman yang saling menguatkan untuk memunculkan apa? Percaya diri. Dan kamu sudah punya modal, hatimu itu terbimbing karena amaliyah. Tapi kalau kemudian hatimu yang terbimbing, amaliyah yang memenuhi hatimu itu kamu kotori, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan cahayanya ilmu dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya masa depannya terancam. Benar nggak? Bisa kita bareng-bareng punya komitmen? Apa tadi? Tolak bullying, stop bullying, hentikan bersama-sama jadi pelopor, jadi pelapor untuk melindungi teman. Saya kira terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, 1 atau 2? Boleh, 1. Terus 1. Oke, boleh. Singkat aja biar enggak mengganggu jamaah ya. Baik, jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana. Namanya siapa? Baik, jadi saya di sini menanyakan tentang bagaimana jika seseorang yang melakukan bullying itu karena dia di rumahnya mengalami tindakan kekerasan juga dari segi keluarga ataupun orang tua. Jadi dia membuat kondisi mentalnya itu melemah dan akhirnya ketika di sekolah dia melakukan bullying karena merasa di rumah dia sudah disakiti dan dia merasa menyakiti orang lain itu adalah suatu hal yang Ya betul. Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Begini, pelaku bullying rata-rata dia adalah korban bullying sebelumnya. Waktu masuk sekolah dia dikerjain temennya, besok ada adik kelasnya dia kerjain adik kelasnya. Nah kalau mau memutus mata rantai itu, maka jangan pernah ada balas dendam. Gitu.
Yang kedua, betul, pengasuhan, situasi pengasuhan sangat menentukan perilaku anak. Kalau di rumahnya orang tuanya baik, pendidiknya tidak kasar, ya, tidak melakukan kekerasan dan seterusnya, maka akan membuat tumbuh kembang anak juga akan baik, ramah, santun, tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi. Patut diduga kalian, kalau mudah emosi, mudah tersinggung, berarti pernah mengalami pengasuhan yang kasar, pernah mengalami pengasuhan yang keras. Nah, bagaimana kalau terjadi semacam itu? Gak ada cara lain kecuali di reset. Komputer itu di reset. Cara risetnya apa? Kamu maafkan orang tuamu yang begitu. Bagaimanapun kamu sebagai anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Yang pertama, maafkan. Munculkan rasa cinta kepada orang tua. Yakinlah didikan orang tua yang semacam itu negatif, tidak bagus buat tumbuh kembangmu, maka kamu lupakan. Dimaafkan karena itu orang tua. Dengan begitu akan tumbuh senang dengan orang tua, maka hal-hal yang dimunculkan dari orang tua yang kasar, yang keras tadi, akhirnya kamu tidak kemudian mencontoh, karena dia mau memaafkan orang tuanya, mampu meriset, menghilangkan situasi yang dulu dia alami. Guru kita ngajarin itu. Kenapa kemudian ada doa birrul walidain? Kenapa kemudian diminta untuk membaca Fatihah, ya kan? Dan seterusnya untuk orang tua kita. Dalam rangka tadi, ya bisa jadi orang tua saat itu lagi emosi. Bisa jadi orang tua saat itu capek habis kerja, sehingga keceplosan, ngomongnya kasar dan seterusnya. Keceplosan tangannya lari dan seterusnya. Maka cara menghentikan itu, maafkan orang tua. Balikkan yang tadinya kurang suka dengan cinta kepada orang tua kita. Dengan begitu kamu tidak akan mencontoh apa yang orang tua berikan. Orang tua contohkan kekasaran tadi. Dengan begitu akan putus di kamu. Nah, setelah itu munculkan percaya diri. Jangan mengingat masa lalunya, mengingat ke depan, kejar cita-citamu sekuat mungkin, percaya diri sekuat-kuatnya. Itu terkait bagaimana keluar dari situasi pengasuhan yang negatif tadi. Saya kira sudah dewasa semuanya, punya kekuatan untuk melakukan itu. Sudah asal. Saya kira itu, adik-adik, jadi yang tanya satu dan kedua nanti saja, ya, atau kapan-kapan, atau ditulis ya. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Memasuki acara yang terakhir, yakni doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Khairul Anam, Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirriyatiha wa nuril Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam iftah lana wa ahlina wa tulabina wa jama'atina wa hawlana wa khair wa dina subul khair wa ja'alna bisalami wal khair wa akhirna ma'afulati ahli syukri wal khair wa amalna mu'amalat takali ahli tawakkul wa syukri wa ridha wal khair wa akhshurna wa dana azunat ahli sidki wal qurbi wal khair innaka wali kulli tawfiq wal khair wa dafi kulli syarri wal busi wal khair. Allahumma ya man wafaq ahlal khair bil khair wa a'ana alal khair wa yasara lahum bil khair wa khatama lahum bil khair wa akhna bil khair wa a'inna alal khair wa yasir lana bil khair wa akhtim lana bika ya Allah ya Allah ya Allah bil lutfi wal afwi wal afiyah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati da'wati salihati jadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami haturkan. Acara demi acara telah kita lalui. Semoga acara siang hari ini dapat menjadikan kita semangat untuk terus belajar dan mendalami ilmu-ilmu yang baru. Saya selaku pembawa acara
mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.